Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Kami merendahkan hati kami Bapa di surga, kami berdoa kemohon kemurahan Tuhan agar Tuhan berkenan untuk menolong kami dan memampukan kami untuk mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu, dan kebenaran firman-Mu akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, selamat berjumpa kembali. Kita akan belajar dengan firman Tuhan dengan kitab Mazmur pasal 34 ayat yang ke-19. Temanya hari ini, Tuhan dekat kepada orang yang patah hati. Ya, patah hati. Ya, patah hati. Ya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sungguh luar biasa. Kita punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umat kepunyaannya, umat kesayangannya, umat pilihannya, dan perbuatan tangannya tidak pernah jauh dari orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan, merindukan pertolongannya setiap saat. Alkitab mengatakan dengan jelas, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Orang yang patah hati itu orang yang paling susah. Tidak ada manusia hidup yang lebih susah selain orang yang patah hati. Ya, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara pernah patah hati atau tidak. Ya, mudah-mudahan tidak pernah patah hati. Ya, saya juga tidak tahu apakah saya pernah patah hati atau tidak. Tetapi saya dulu punya seorang guru yang mengajarkan saya begini. Kalau kamu menghadapi masalah dan tidak menemukan jalan keluar, bahkan sampai patah, sampai putus, ya, tetapi jangan patah hati. Sekalipun patah arang sekalipun, tetapi jangan pernah patah hati. Lalu saya bertanya sama guru saya, sebabnya apa, Bu? Sebab orang yang paling sakit itu orang yang patah hati. Orang bisa patah arang, orang bisa hancur remuk redam, tetapi jangan pernah patah hati. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, orang yang patah hati itu Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah tidak punya pengharapan sama sekali. Ya. Kalau putusnya tali masih bisa disambung, ya. Patahnya tiang masih bisa disambung, tetapi patahnya hati tidak ada seorang pun yang bisa menyambungkan patahnya hati. Tetapi Tuhan yang menjadikan hati, Tuhan yang membuat hati itu sanggup memulihkan kembali hati yang patah. Ya, kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jadi orang yang patah hati itu
sama dengan orang yang remuk jiwanya, hancur jiwanya. Orang yang hancur jiwanya, orang yang remuk jiwanya, orang yang patah hati, Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup mengembalikan. Tuhan sanggup membentuk kembali. Karena apa? Karena Tuhan yang menjadikan hati manusia. Ya, Tuhan yang menjadikan hati manusia. Dan Tuhan yang paling tahu celah-celah mana, celah-celah mana yang paling lemah, yang paling membuat orang bisa patah hati. Ya, Tuhan sanggup memulihkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan dan saudara pernah mengalami patah hati, saudara pernah mengalami putus asa, saudara pernah mengalami frustasi, saudara pernah mengalami remuk jiwa saudara, hari ini Tuhan mau beracara kepada Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau memulihkan Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau menyembuhkan jiwa saudara. Karena apa? Karena Tuhan mau tidak satu pun di antara kita, di antara umat-umatnya yang mengalami patah hati dan yang mengalami remuk jiwanya, yang tidak ada yang menolong. Mungkin ada rumah sakit jiwa, tetapi tidak bisa menyembuhkan hati, tidak bisa memulihkan hati. Mungkin bisa menyembuhkan jiwa, tetapi tidak bisa menyembuhkan hati. Oleh karena itu pastikan hari ini kita akan belajar mau menjadi orang yang dekat dengan Tuhan. Saya kasih ayat satu lagi saudara. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kita sering mengalami kemalangan. Orang benar sering mengalami masalah yang tidak kunjung berhenti. Tetapi jangan takut, Tuhan tidak pernah membiarkan Bapak Ibu Saudara. Tuhan senantiasa menyertai. Bahkan malaikat Tuhan mau berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan dia sanggup meluputkannya. Kuncinya satu saudara, menjadi orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan itu tidak akan dibiarkan terlunta-lunta, tidak akan dibiarkan kelaparan, tidak akan dibiarkan sebatang kara. Tuhan senantiasa menyertai. Pastikan bahwa hidup kita adalah hidup yang takut akan Tuhan. Jadi ketika saudara dan saya mengalami patah hati, patah arang, remuk redam sekalipun, Tuhan sanggup menolong Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena saudara adalah kekasih-kekasih Tuhan yang sudah ditebus dengan darahnya di atas kayu salib Gunung Golgota. Saudara adalah milik Tuhan pribadi, resmi milik Tuhan. Resmi milik Tuhan, bukan milik siapa-siapa. Oleh sebab itu ketika saudara menghadapi masalah, datanglah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan pertolongan pada waktunya. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan, Allah yang menjadikan langit dan bumi serta isinya, Allah yang membentuk kehidupan kami, Allah yang menjadikan hati kami, Allah yang menjadikan jiwa kami. Ketika hati kami mengalami patah hati, Engkau sanggup memulihkan. Ketika kami mengalami jiwa kami remuk redam, Engkau sanggup memulihkan. Oleh sebab itu kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kurban-Mu di atas kayu salib Gunung Golgota yang senantiasa membenarkan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.